Kisah inspiratif datang dari seorang anak perempuan yang lahir dari keluarga miskin. Anak ini rela membuang masa bermainnya demi membantu menghidupi keluarganya. Dia memiliki tekad yang kuat dan berjuang keras, hingga suatu hari dia bisa membanggakan keluarganya. Seperti apa cerita lengkapnya? Jangan lupa dukung kami ya. Langsung saja kita masuk Stock Movie. Pada cuaca yang dingin, hiduplah keluarga kecil yang duduk di perapian untuk menghangatkan diri bersama. Ini adalah keluarga Osin. Osin dan ibunya saling bercengkrama tentang Osin yang bermain bersama kakaknya Sio. Di tengah percakapan ibu dan Osin, ayah Osin memotong pembicaraan mereka. Ayah Osin meminta Osin untuk berhenti sekolah dan mulai ikut bekerja. Osin yang mendengar itu menganggap sebagai lelucon ayahnya, karena Osin masih belum selesai sekolah. Namun Sio, kakak Osin, mengatakan jika keluarga mereka tidak memiliki uang lagi untuk menyekolahkan Osin. Untuk mendapatkan makanan saja, mereka sangat kesulitan. Ayah Osin ingin Osin bekerja di keluarga orang kaya. Dia berharap Osin dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan dapat membantu keluarganya bertahan hidup dengan memberikan sebagian gajinya. Tetapi Osin menolak permintaan ayahnya, karena dia ingin tetap bersama ibunya. Ayah Osin sangat marah, lalu menuju Osin untuk memukulnya. Ibu Osin tidak tega dengan sikap suaminya, sehingga dia menahan emosi suaminya. Melihat suami dan istri yang bertengkar, membuat nenek Osin sangat merasa sedih, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menjadi beban hidup mereka. Keesokan harinya, saat Osin kembali dari hutan untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba teman-temannya berteriak jika ada seseorang yang tercebur di sungai. Osin yang penasaran lalu melihatnya. Tidak disangka, orang itu adalah ibu Osin yang sedang berpegangan batu sambil menggigil. Osin yang tidak bisa berenang, hanya bisa melihat ibunya yang merintih kedinginan. Untungnya ayah Osin dan warga desa datang dan menyelamatkan ibu Osin. Semalaman ibu Osin berbaring di dekat perapian untuk menghangatkan tubuhnya. Melihat ibunya yang kesakitan membuat Osin bertekad untuk bekerja dan membantu keluarganya. Saat ibunya sudah baikan, Osin memberitahukan jika besok dia akan ikut bekerja bersama ayahnya, demi ibu dan keluarganya agar tidak menderita. Tatapan Osin yang serius membuat ibunya terpaksa merelakan anaknya untuk pergi bekerja. Esok paginya, Osin berpamitan akan pergi bekerja. Di sana ibu Osin memberikan baju kimono yang cantik dan sebuah jimat keselamatan untuk Osin. Ibu Osin berpesan untuk tetap menjaga diri dan tegar dalam menghadapi kehidupan keras yang akan dihadapi Osin. Nenek Osin memberikan sebuah uang koin jika Osin ingin membeli sesuatu. Saat Osin menaiki perahu dan mulai menjauh dari tepi Suwangi, di seberang sungai itu terlihat ibunya yang menangisi kepergian Osin. Osin yang tidak bisa menahan rasa sedihnya juga ikut sedih. Lalu ayah Osin datang dengan wajah yang bersalah karena memaksa anaknya bekerja. Ayahnya hanya bisa memberikan semangat pada Osin untuk kuat berjuang. Setibanya di tempat kerja, Osin bekerja di sebuah tempat kedai makanan. Osin bekerja dengan sangat giat, mulai dari menyiapkan air panas, mengantarkan makanan ke tamu, dan menyapu lantai. Saat para tamu pulang, Osin ingin makan untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Sayangnya, di dalam wadah itu hanya berisi nasi yang sangat sedikit dan tidak cukup untuk membuat Osin kenyang. Osin terpaksa memakan sisa nasi itu, demi memulihkan tenaganya yang telah habis. Saat Osin beristirahat, ibu kedai membangunkan Osin untuk melanjutkan kerja merawat cucunya bernama Takeshi. Saat Osin menyelesaikan pekerjaannya, dia berpamitan ke ibu kedai untuk pergi beristirahat. Tetapi ibu kedai itu melarang Osin untuk pergi dan menuduhnya telah mencuri uangnya. Osin yang tidak bersalah, membantah tuduhan ibu kedai. Kelancangan Osin membuat ibu kedai itu marah dan memukulnya. Lalu ibu kedai itu mencari uang curian di dalam baju Osin dan di dalam kantong jimat Osin terdapat uang koin. Osin mengatakan jika itu adalah uang yang diberikan neneknya kepadanya. Ibu kedai itu tidak percaya dengan Osin,
lalu dia menamparkan Osin. Ibu kedai itu terus mencaci Osin karena dia berani melawan dan mencuri uangnya. Osin yang sakit hati, terpaksa melarikan diri dari kedai menuju hutan. Badai salju mulai turun dan menyelimuti tanah. Osin yang mulai kehilangan kesadaran, akhirnya pingsan karena rasa membeku yang amat dingin. Beruntunglah, Osin selamat dan kini berada di dalam rumah orang yang menolongnya. Orang itu bernama Sunkaku. Sunkaku merasa heran, mengapa ada anak kecil yang berjalan sendirian di tengah badai salju. Osin menjawab jika ia telah kabur dari tempat kerjanya. Sunkaku dan temannya berencana untuk memulangkan Osin ke tempat tinggalnya demi kebaikan Osin. Mendengar itu, Osin memohon Sunkaku untuk tidak memulangkan dirinya. Osin takut jika kehadirannya saat ini akan membuat keluarganya kecewa. Melihat Osin yang memohon-mohon, membuat hati Sunkaku tersentuh. Akhirnya, Osin hidup bersama dengan Sunkaku dan temannya. Sehari-hari, Osin membantu membuat moka, mendengarkan musik harmonika milik Sunkaku, dan mencari kayu bakar. Suatu ketika saat Osin pulang dari mencari kayu bakar, dia melihat jika barang-barang miliknya sedang dikemas Sunkaku dan temannya. Sunkaku berubah pikiran untuk memulangkan Osin karena dia khawatir dengan keluarganya yang mungkin cemas. Sekali lagi Osin memohon kepada Sunkaku untuk tidak memulangkannya, namun Sunkaku memaksanya untuk tetap pulang. Sunkaku lalu memberikan harmonika kesayangannya ke Osin untuk hadiah perpisahan. Sunkaku berpesan pada Osin untuk tetap tegar menghadapi kehidupan berat ini. Tiba-tiba muncul sekelompok polisi yang kemudian menangkap Sunkaku yang terlihat mencurigakan. Sunkaku yang tidak ingin ditangkap, lalu kabur dari para polisi itu. Ironisnya, Sunkaku tertembak polisi karena kabur dari mereka. Osin yang melihat itu, berlari menuju Sunkaku. Setelah kejadian itu, Osin berjalan sendiri menuju rumahnya. Setibanya di rumah, orang tuanya kaget dengan kedatangan Osin. Ayah Osin yang melihat kepulangan Osin tanpa membawa barang berharga merasa sangat marah dan ingin memukulnya. Ibu Osin yang tidak tega melihat anaknya akan dipukul, menahan tangan suaminya. Ayah Osin yang kecoa lalu pergi menjauh. Akhirnya, Osin dapat kembali ke pelukan ibunya dan melepas rasa rindunya. Keesokan harinya, Osin harus kehilangan adik kesayangannya bernama Sumi, karena adiknya harus diadopsi oleh orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Osin yang sedih hanya bisa memanggil nama adiknya. Waktu berlalu, kini Osin mencoba untuk pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Saat di kota, dia melihat sebuah rumah mewah milik keluarga Kagaya. Di sana Osin meminta pekerjaan pada kepala keluarga Kagaya, yaitu Nenek Kagaya. Tidak ingin mengulangi kesalahannya kembali, Osin bekerja dengan sangat giat dan sebaik mungkin. Mulai dari bangun lebih pagi, memasak, hingga mengasuh cucu nenek Kagaya, yaitu Kiku. Saat Osin sedang menggendong Kiki di taman, Osin melihat Bibi, pembantu keluarga Kagaya, sedang membersihkan kamar Nona Kayo. Karena merasa penasaran dengan kamar Nona Kayo, Osin memberanikan diri masuk dan melihat-lihat. Di sana terdapat sebuah buku yang menarik perhatian Osin. Osin lalu mengambilnya dan membacanya. Karena Osin belum selesai membaca, dia lalu membawa buku itu. Nona Kayo yang sedang mencari bukunya akhirnya menemukan buku itu di baju Osin. Osin yang sedang menggendong Kiku merasa ketakutan. Ibu Nona Kayo lalu menuduh Osin mencuri barang milik anaknya. Osin lalu menghadap ke semua anggota keluarga Kagaya. Di sana, Nenek Kagaya bertanya, alasan Osin mencuri buku milik Kayo. Osin menjawab jika dia hanya ingin membaca buku itu. Nenek Kagaya yang ingin membuktikan kebenaran Osin, lalu meminta Kayo memberikan bukunya untuk dibaca Osin. Osin lalu membaca dengan cukup baik, sehingga Nenek Kagaya percaya dan mengampuni kesalahan Osin. Suatu hari, Osin sedang membakar sampah sambil memainkan harmonika di halaman belakang. Mendengar suara yang aneh, Nona Kayo pergi menuju Osin. Nona Kayo yang merasa penasaran, ingin meminjam harmonika milik Osin. Merasa harmonika ini adalah barang berharganya, Osin menolak permintaan Nona Kayo.
Mendengar itu, membuat Nona Kayo marah dan mengambil paksa. Osin yang tidak terima barangnya diambil, lalu menarik tangan Nona Kayo. Mereka saling menarik satu sama lain, hingga Osin tidak sengaja mendorong keras Nona Kayo hingga terjatuh. Akibatnya, Nona Kayo terbentur batu, sehingga Nona Kayo pingsan. Osin kembali lagi dihadapkan dengan keluarga Kagaya. Ayah Nona Kayo yang tidak terima langsung menamparkan keras Osin. Nenek Kagaya meminta menghentikan anaknya untuk tindakan kekerasan itu. Osin yang sangat menyesali perbuatannya, meminta maaf sambil menangis dan bersujud di hadapan ayah Nona Kayo. Nenek Kagaya mencoba menenangkan Osin dan memintanya untuk menjelaskan peristiwa yang melukai Nona Kayo. Osin yang merasa takut jika kesalahannya akan bertambah, hanya mengatakan jika mereka cuma berkelahi saja. Nenek Kagaya yang tidak puas dengan jawaban itu, kembali bertanya apa penyebab perkelahian itu. Ayah Nona Kayo yang terlanjur membenci Osin, mengusulkan untuk menjual Osin ke orang lain, karena Osin hanya menjadi pengganggu ketentraman keluarga Kagaya. Tiba-tiba, bibi pembantu tadi datang dan memberikan kabar jika Nona Kayo sudah sadarkan diri. Mendengar itu, ayah Nona Kayo lalu berlari menuju kamar anaknya. Setelah beberapa waktu, Osin yang merasa bersalah menunggu dengan cemas di dalam kamarnya. Kemudian nenek Kagaya datang menemui Osin. Osin lalu bertanya kondisi Nona Kayo kepada nenek Kagaya. Nenek Kagaya mengatakan jika Nona Kayo tidak mengalami cedera yang parah. Nenek Kagaya mengatakan jika seharusnya Osin harus mengalah dengan perilaku dari anggota keluarga Kagaya, karena mereka adalah majikan Osin. Osin mengangguk dan menyesali perbuatannya. Nenek Kagaya lalu memberikan hukuman pada Osin untuk menebus kesalahannya. Selama Osin mendapatkan hukuman, Osin menyempatkan membuat boneka dari jerami untuk hadiah permintaan maaf pada Nona Kayo. Saat Nona Kayo mendapatkan hadiah dari Osin, Nona Kayo lantas segera pergi menuju neneknya. Nona Kayo menjelaskan jika kejadian yang menimpa dirinya adalah kesalahannya sendiri. Dirinya yang memaksa untuk mengambil barang berharga milik Osin. Nona Kayo meminta neneknya untuk menghentikan hukuman pada Osin dan memanggil kembali ke keluarga Kagaya. Akhirnya Osin kembali ke keluarga Kagaya dan mengabdi untuk setia. Kini hubungan antara Osin dan Nona Kayo menjadi lebih erat. Setelah keluarga Kagaya dan Osin berdoa di kuil, mereka menyempatkan diri untuk menyaksikan aksi barongseng yang ada di pusat kota. Tidak disangka, Osin melihat seorang perempuan yang mirip dengan ibunya sedang berjalan bersama laki-laki lain. Osin yang belum tahu pasti itu adalah ibunya, hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Saat malam hari, ketika ayah Nona Kayo pulang, dia mengatakan bertemu dengan perempuan yang sedang mencari seseorang di depan rumah. Karena merasa perempuan itu aneh, sehingga ayah Nona Kayo tidak menghiraukan. Karena penasaran, Osin secara diam-diam keluar rumah untuk melihat perempuan itu. Ternyata benar, perempuan itu adalah ibunya yang dia jumpai di pusat kota. Ibu Osin merasa lega dapat bertemu lagi dengan Osin. Osin yang terharu bertanya pada ibunya, apakah dia bisa kembali lagi bersama ibunya. Dengan sedih, Ibu Osin meminta Osin untuk kembali bersama keluarga Kagaya yang menjadi rumah baru Osin. Kini Ibu Osin telah memiliki kehidupan baru bersama orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan berat hati, Osin harus menerima itu dan meratapi kesedihan di dalam kamarnya. Nenek Kagaya yang sembari tadi melihat Osin dan ibunya dari jendela, mencoba menenangkan Osin untuk tetap tegar dan menerima kejadian ini. Keesokan harinya, tiba-tiba Nona Kayo meminta Osin untuk segera pergi karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu adalah nenek Osin yang sedang sakit-sakitan dan tidak berdaya di tempat tidurnya. Osin yang bergegas kembali ke rumah, harus menelan pahit karena neneknya sudah meninggal dunia. Nenek Osin meninggalkan warisan sebuah uang koin untuk harta karun Osin. Osin yang sudah memiliki pekerjaan dan uang yang cukup, kini dapat kembali lagi bersama ibunya dan menjalani kehidupan normal seperti dulu kala. Kita bisa memetik pelajaran dari film ini. Sekeras apapun kehidupanmu, jangan sampai kamu menyerah dan putus asa.
Tetap berjuang dan jalani kehidupan, agar kamu bisa bertahan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.